Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel tutorial makelar Edjan. Tentunya masih bareng Cakra. Oke, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat aja, tanpa kurang satu apapun guys. Oke, kali ini kita membahas satu TV seri 43J 5100 LED Samsung dengan permasalahan layar blank. Gimana tutorial step-stepnya? Tetap di sini aja. Mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat Cakra bagikan. Tentunya Pocelali ngopi. Oke, lanjut di tutorial makelar Edjan. Sebelum kita bongkar dan ngerjain penyakitnya, kita coba nyalakan dulu gimana permasalahan awalnya guys untuk jenis LED Samsung 43J 5100 ya, layarnya blank ya. Oke, kita nyalain. Oke, sudah on. Oke, lampu sudah on. Oke guys ya. Nah, gini guys tampilannya ya. Oke, kalau kita kotak-kotak secara perlahan, layarnya ini blank ya, tapi lampu backlightnya nyala guys. Oke, selepas ini kita bongkar. Tetap di sini aja di tutorial makelar Edjan. Oke, setelah kita bongkar guys, untuk mainboard sama power supply-nya bisa dipakai di 48J 5100 ya. Jadi saling menggantikan guys ya. Oke. Juga untuk power supply-nya bisa digunakan juga ke 43 yang lain ya, untuk jenis ini ya, karena banyak fungsinya untuk power supply ini dipakai di seri lain ya. Oke, ini bisa dipakai di 43J 5100, 32J 5100, 48J 5100 ya. Oke, dia pakai panel AUO ya. Oke, jenis panelnya. Oke, untuk pengecekan awalnya kita cek dulu untuk backlight apakah normal atau tidak ya guys ya. Oke, kita nyalain langsung guys ya untuk unitnya. Oke, TV sudah on, backlightnya nyala sudah guys ya. Berarti untuk backlight aman ya. Jadi ada dua penyakit sebenarnya. Ada yang bilangnya penyakit yang biasa kita temuin itu ada suara tidak ada gambar, alias bisa backlightnya bermasalah, mati, atau juga jenis ini yang kita dapat ini layarnya blanknya, blank gelap ya, hidup suara ada, gambarnya blank gelap. Untuk tampilan layarnya ini sama sekali tidak ada raster ya atau display ya. Oke, kita akan mengukur di mana masalahnya. Selepas ini langsung kita siapkan alat pengukuran guys. Oke, kita mengukur dulu untuk jalur ke T-con guys ya. Kalau untuk tegangannya hilang ini bisa diakibatkan dari tegangan input yang dari mainboard ya. Biasanya kalau untuk T-con ini menggunakan tegangan 12 sampai 13 volt ya. Tegangan dia tidak keluar juga bisa mengakibatkan ya. Untuk tegangan input tidak keluar bisa mengakibatkan juga T-con tidak kerja guys ya. Oke. Kita cek untuk PCC dulu yang utama ya, dari mainboard. Di sini ada fuse ya.
Oke, ini untuk tegangan 12 PCC input dari Ticon, ya, PCC input dari mainboard. Oke guys ya. Oke, di sini ada sekring, dia melewati sekring kecil ya. Oke, tetap guys ya. Oke, ditandakan jadi tegangan Ticon dari mainboard ini normal ya. Untuk PCC nya kita lihat untuk tegangan VGL nya. Ini ada test pointnya ya. Kita cek 0 volt ya, hilang guys ya. Nah, kita cek dulu untuk tegangan input yang menghasilkan tegangan VGA, VGL, AVDD ya, yang harusnya 15 volt. Nah, ini 0 sama sekali ya guys ya. Oke, jadi bisa dipastikan untuk tegangan VGL sama VGH ini tidak hadir ya. Oke. Oke, kita buktikan untuk tegangan VGH. Di sini VGH. Oke. Nah, jadi 0,0 ya guys ya. Berarti tidak hadir dikarenakan dari tegangan input AVDD-nya tidak hadir ya. Oke, kita langsung ke tegangan Vcom. Oke. Nah, ini juga 0 volt ya. Terus kita cek untuk tegangan 1,2-nya. Oke, kita cek tegangan untuk tegangan 3,3-nya guys ya. Oke. Di test point ini nyata ada guys ya. Berarti bisa dipastikan untuk Ticon ini bermasalah ya. Nah, step keduanya kita akan matikan dulu, terus kita lepas untuk kedua fleksibel. Apakah ada pengaruhnya tegangannya muncul atau tidak? Kita buktikan guys. Kita matikan dulu untuk unitnya. Oke, kita lanjut lepas ke kedua fleksibel ini. Apakah berpengaruh dengan hadirnya tegangan atau tidak guys ya? Apakah memang dari Ticon ini bermasalah ya? Oke, kita sudah lepas untuk kedua fleksibel. Kita coba nyalakan kembali, terus kita ukur untuk tegangan VGA, VGL, Vcom nya. Oke, kita sudah nyalakan. Oke, TV sudah on. Terus kita kembali ke PCC. Oke, ini untuk PCC dari mainboard ya. Oke, normal. Oke, inputnya dari PCC Ticon normal. Kita cek untuk tegangan AVDD. Oke, tetap 0 volt guys ya. Terus ada tegangan VGL. Oke, juga 0 volt. Terus ada tegangan VGH, kita cek di sini. 0 volt juga guys ya. Setelah kita lepas fleksibel, tegangan 3,3 jadi 0,5 volt guys ya. Nah, ini bisa dipastikan Ticon bermasalah guys. Oke, kita akan kerjakan Ticon jalur mana yang bermasalah. Jangan kemana-mana. Sebelum kita lanjut, bantu like, comment, share, dan subscribe. Tentunya masih di channel Tutorial Maklar Etienne, agar kamu tidak ketinggalan tutorial-tutorial berikutnya guys. Oke, terima kasih untuk kamu yang sudah support channel ini, dan terima kasih untuk Anda yang jadi penonton setia di channel ini guys. Selepas ini kita mengukur lagi di mana yang jalur bermasalah di daerah Ticon.
Oke guys, setelah kita mengukur tadi guys ya, kita didapati untuk IC CPU ini bermasalah guys ya, karena kayaknya pecah ini guys ya. Ini ada terbakar di kaki bawahnya, diikuti dengan jalur yang terbakar juga guys ya. Oke, karena untuk tegangan yang lain ini untuk 3,2 nya 1,2 V-core-nya 3,3 nya ternyata hadir ya tadi guys ya. Oke, jadi karena jenis IC ini kadang-kadang susah didapat guys ya. Nah, jadi untuk solusi yang utama kita akan mengganti satu blok T-con ini guys ya, karena ini jalurnya bermasalah di sini ya, terbakar ya. Kalau kita akalin nanti takutnya nanti terbakar lagi. Tentunya ada jalur-jalur yang gosong ya. Kalau kita jumper nanti malah banyak jumperan guys ya. Oke, kita akan cari T-con mengganti guys ya. Anda bisa membeli di toko online atau juga dari teknisi yang mempunyai part seperti T-con ini guys ya. Oke, kita akan cari dulu T-connya, terus kita pasang. Karena biasanya untuk 43J5100 ini rata-rata penyakit yang sering terjadi itu layarnya berbayang ya. Oke, mudah-mudahan untuk seri ini belum terjadi hal itu, dikarenakan dari T-con bermasalah ya. Yang awalnya mati hidup lampu, sempat ada gambar, selepas mati lampu lagi, hidup lagi, langsung blank guys ya. Oke, ternyata untuk IC CPU AUO ini terbakar ya, terbakar bawah ini guys ya. Ini panasnya kayak betul-betul gosokan ya guys ya. Oke, langsung kita cari part pengganti. Jangan kemana-mana, tetap di tutorial Makelar Etienne. Oke guys, berhubung di tempat servis panggil yang kemarin T-con kita tidak tersedia ya, adanya di tempat servis kami ya, di bengkel servis kami. Jadi kita membawa TV-nya ke tempat servis ya. Oke, selepas ini kita pasang T-con-nya. Dan gimana hasilnya? Tetap di sini aja bareng Cakra di tutorial Makelar Etienne. Assalamualaikum. Oke, kita bongkar kembali guys untuk TV-nya ya. Berhubung kemarin tidak ada ketersediaan T-con ya sewaktu kita panggilan servis ya. Jadi kita lanjut hari ini untuk pemasangan T-con ya. Oke, jadi TV-nya kita bawa ke kios untuk lanjut pengerjaannya ya. Oke, ini T-con yang kemarin yang IC-nya CPU-nya pecah ya, tuh ada terbakar di bawah sini guys ya. Oke, kalau kita ganti sebenarnya bisa, cuma jalurnya banyak yang terbakar juga ya. Jadi daripada nanti kambuh lagi, kita sebaiknya langsung ganti T-con aja guys ya. Oke, ini sudah kami siapkan T-con mengganti ya. Oke, kita akan langsung pasang T-con ini dan gimana hasilnya. Mudah-mudahan tidak ada masalah lain yang diakibatkan dari kerusakan dari IC yang terbakar guys ya. Oke, biasanya penyakit untuk jenis ini 43J 5100 atau 48J 5100 kebanyakan layarnya berbayang juga ya. Mudah-mudahan bisa diatasin dengan ganti T-con dan tidak ada penyakit lainnya guys. Oke, langsung kita ganti T-connya.
Oke, kita pasang kembali untuk fleksibelnya. Kita langsung pasang kembali fleksibelnya, dipastikan untuk nok-nok itu ya, untuk nok-noknya masuk ya, baru bisa dikunci, jangan sampai meleset ya untuk posisi dari fleksibel bawah ya. Oke, sudah kita pasang. Ini untuk tikon yang pengganti tadi IC-nya pecah, ini ada terbakar di bawahnya ya. Oke, kita awaskan dulu dan kita lihat hasilnya. Oke, kita nyalakan dulu guys untuk TV-nya. Kita pasang kabel AC-nya. Kita nyalakan. Kita lihat hasilnya guys setelah penggantian tikon ya. Berhubung IC-nya jebol, rusak ya, ada jalur juga yang bermasalah, kita ganti aja untuk lebih baiknya daripada kita kerjakan terus menjamper banyak jamperan, karena nanti pasti ada penyakit lainnya guys ya. Oke, bismillah, TV sudah nyala dan kita lihat hasilnya. Alhamdulillah, TV-nya sudah normal kembali guys setelah penggantian tikon ya. Oke, tidak semua penyakit sama guys ya, layar blank. Ada kadang-kadang tegangan untuk jalur ke tikon bermasalah atau juga dari layar bermasalah ya. Ini untuk acuan saja, berhubung penyakit yang saya tangani ini kerusakan pada IC CPU tikon ya. Jadi kita langsung mengganti tikon aja. Jadi tidak semua penyakit sama, layar blank harus ganti tikon ya. Oke gitu aja sedikit ilmu yang kami bagikan di kesempatan kali ini. Pengerjaan TV 43J 5100 mengalami kerusakan layar blank ya. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda semua. Jika channel kami bermanfaat, bisa bantu support channel kami dengan like, comment, share, dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis, agar kalian tidak ketinggalan tutorial penanganan permasalahan dan pengerjaan penyakit TV, LCD LED plasma, dan lain-lain guys. Oke, gitu aja, kita jumpa lagi di tutorial berikutnya. Ojo lali ngopi. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.